Beralih ke informasi organisasi Gavatar, pemirsa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sulawesi Selatan memastikan organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sudah tidak diberi izin beraktivitas sejak tahun 2012 lalu di Sulawesi Selatan. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang resmi mendaftarkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2011 lalu akhirnya dilarang melakukan berbagai bentuk aktivitas karena dianggap sesat ataupun menyimpang serta di luar dari ajaran Islam. Hal ini tercantum dalam surat edaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2012 silam. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Asmanto Basolewa mengatakan, sejak terbitnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait organisasi masyarakat tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan seluruh pihak. Terdaftar di 2011 dan kita terbitkan SKT-nya itu di Oktober 2011. Tapi di 2012 April organisasi ini kita anggap dalam pantauan, kita anggap organisasi yang harus kita awasi karena berdasarkan kawat surat dari Kementerian Dalam Negeri itu. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukmang menilai organisasi Gavatar pada awalnya bergerak di bidang sosial kemanusiaan sehingga banyak masyarakat yang tergugah dan ikut bergabung. Namun setelah berjalan beberapa tahun, organisasi Gavatar diketahui telah menyimpang berdasarkan ajaran yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari, tidak menganjurkan berzakat dan berpuasa, serta ibadah haji dianggap hanya rekreasi biasa yang menghambur-hamburkan uang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tak mudah terpengaruh untuk bergabung di organisasi tertentu apalagi ajarannya sesat. Ini memang modusnya adalah kelihatan kerja-kerja sosial, tetapi dengan terbongkarnya ini ya sehingga secara nasional organisasi ini dilarang ya. Jadi memang sudah kalau dilihat dari agama ada aliran sesat lah dalam tanda kutip ya menurut MUI ya dan Kementerian Agama. Jadi saya juga mengharapkan ya dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak latah mengikuti kegiatan-kegiatan oleh organisasi yang tidak jelas ya. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengedarkan surat edaran ke seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan untuk terus memantau pergerakan organisasi masyarakat tersebut, termasuk melaporkan ke pihak berwajib apabila ada yang dianggap mencurigakan. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Sementara itu di Goa, aparat kepolisian dari Polsek Sumbawa melakukan penyisiran di rumah warga di lingkungan Biring Balang, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sumbawa, Goa. Dalam penyisiran ini, aparat mengamankan sejumlah surat-surat yang dianggap menyimpang dari ajaran agama. Polsek Sumbawa mengamankan barang bukti berupa buku panduan jiwat, daftar nama-nama anggota yang telah direkrut, serta beberapa selebaran yang mengajarkan tentang jihad. Kapolsek Sumbawa Kompol Wahyu Rahman mengatakan bahwa warga sekitar telah mencurigai aktivitas dahlan yang diketahui bekerja sebagai buruh bangunan yang sebelumnya pada 5 tahun yang lalu sempat pergi, meninggalkan istri dan anaknya, kemudian tiba-tiba datang pada pertengahan tahun 2015. Beberapa bulan kemudian ia pergi lagi, namun hingga kini pihak keluarga dan tetangga belum mengetahui keberadaannya. Pihak kepolisian kini masih sementara melakukan penyelidikan dan melakukan pengembangan. Namun kuat dugaan bahwa Dahlan Daeng Leo merupakan anggota Gavatar. Ini berdasarkan barang bukti yang telah diamankan. Jadi kita tadi sudah melakukan upaya penyelidikan terhadap rumah orang yang diduga hilang sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian kembali pada tahun lalu, tepatnya 5 bulan yang lalu sekitar bulan puasa, itu membawa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang marak disebut dengan Gavatar, yang dicurigai kemungkinan tersebut aliran Gavatar. Kemudian dari olah TKP tadi kita bertemu dengan istri daripada saudara Dahlan itu. Kemudian istrinya mengatakan bahwa sampai saat ini sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan suaminya. Dahlan Daeng Leo memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Istri Dahlan Daeng Leo, Saharia, usai ditemui di kediamannya mengakui bahwa suaminya telah pergi sejak 5 bulan lalu dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dia juga menambahkan bahwa suaminya telah mengikuti organisasi Gavatar sejak 6 tahun yang lalu. Curiga sih curiga. Tidak tanya? Tidak. Ada berapa banyak pakaian dia bawa? 2 tas besar? 1 tas besar ya?
Semua isi lemari pakaian. Tidak, dia pilih-pilih Ji. Pernah diajak? Tidak. Saya tidak pernah diajak. Cuma dia ngomong sama anakku, siapa yang suruh kau puasa. Jadi anakku bilang, saya sendiri Ji Pak. Kalau tidak mau kita puasa, jangan lagi. Begitu saja. Saharia juga menuturkan sejak menjadi pengikut organisasi tersebut suaminya tak pernah berpuasa, sholat, serta mengeluarkan zakat. Keluarga berharap agar Dahlan Daeng Leo segera kembali dan sadar dengan perbuatannya yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Goa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol telah memberikan izin kepada organisasi massa Gerakan Fajar Nusantara sejak tanggal 24 Oktober 2011. Namun setahun kemudian izin administrasi tersebut telah dicabut oleh Kesbangpol. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Goa mengaku telah mengeluarkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar pada organisasi massa Gavatar pada tahun 2011 karena telah memenuhi administrasi dan kepengurusan yang lengkap, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kepala Bidang Ketahanan Politik dan Kemasyarakatan Amrullah mengatakan bahwa surat keterangan terdaftar telah diterbitkan karena kelengkapan berkasnya telah lengkap. Ia juga menambahkan tak ada kecurigaan sama sekali terkait kegiatan organisasi masyarakat tersebut. Namun setelah ada laporan warga dan organisasi masyarakat lain, baru diketahui bahwa ajaran Gavatar tersebut menyimpang sehingga Kesbangpol membentuk tim investigasi untuk membubarkan organisasi masyarakat tersebut. Setelah kami terbitkan rekomendasi pada tahun 2011, sekitar akhir 2012, mungkin karena kegiatan dari anggota-anggota Gavatar ini yang merisaukan sebagian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatannya, muncullah semacam penolakan-penolakan. Sehingga waktu itu diadakan pertemuan di kantor ini tentang kelanjutan daripada keberadaan Gavatar. Setelah melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa instansi terkait tentang keberadaan ormas keagamaan ini, maka waktu itu diputuskan untuk merekomendasikan untuk membubarkan organisasi Gavatar di Kabupaten Goa. Sementara itu, staf yang menangani organisasi masyarakat mengatakan bahwa ada 3 anggota yang terdaftar sebagai anggota Gavatar, yakni ketua bernama Andi Haidar, sekretaris bernama Muhammad Jaya, dan bendahara yang bernama Irfan Jaya. Ia juga menambahkan organisasi Gavatar mendaftar pada Kesbangpol Goa sama seperti organisasi lain dengan mengikuti persyaratan organisasi pada umumnya, serta diberikan surat keterangan terdaftar yang kantor sekretariatnya berada di depan Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Awalnya Gavatar itu kita anggap sama dengan organisasi yang lain. Jadi dia mendaftarkan diri mengikuti persyaratan organisasi yang umum. Nah, setelah persyaratannya kita terima dan sudah lengkap menurut administrasi, itu kita buatkan SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, setelah dibuatkan surat keterangan terdaftar, kita survei tempatnya, sekretariatnya. Dia sebelumnya itu di dekat Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf. Nah, setelah itu berjalan beraktivitas Gavatar, ternyata ada laporan masyarakat terkait dengan kegiatannya. Ada kegiatan, mungkin masyarakat merasa ada yang menyimpan dari aktivitasnya sehingga dilaporkan ke Kesbang. Namun sejak keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 17 mengatakan bahwa bagi organisasi yang tidak terdaftar, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan organisasi tersebut sebagai organisasi masyarakat terlarang dan tak dapat melarang kegiatan organisasi masyarakat tersebut sepanjang kegiatan itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melakukan pelanggaran. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sebelumnya diberitakan organisasi masyarakat Gavatar juga tersebar di Kabupaten Goa. Pemerintah setempat dan pihak MUI sendiri juga mengakui organisasi Gavatar pernah berkembang di Kabupaten Goa sejak 2011 lalu. Informasi yang beredar terkait adanya organisasi masyarakat Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara yang semakin marak diperbincangkan masyarakat karena ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Islam serta ajaran agama lainnya, serta sekaitan adanya sejumlah warga yang hilang, mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa. Menurut Ketua MUI Kabupaten Goa, awalnya Gerakan Fajar Nusantara memiliki izin mendirikan suatu organisasi di bidang sosial
Namun ternyata setelah ditelusuri, organisasi tersebut mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di antaranya tidak sholat Jumat, menganggap haji tidak wajib, meminta untuk melepaskan hijab, dan mengumandangkan azan dalam bentuk bernyanyi, serta mengubah nama Rasulullah serta Nabi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya dia pengakuannya organisasi sosial. Nah, hanya yang menimbulkan pertanyaan dan kemudian itu meresahkan masyarakat karena memberikan pernyataan terkait dengan ajaran agama. Nah, seperti puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Sementara itu, Kepala Lingkungan Kelurahan Tamarunang, Hasan Basri, mengakui bahwa organisasi masyarakat Gavatar sudah lama beredar di Kabupaten Goa, namun sudah ditindaki dan dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kantor sekretaris Gavatar yang dulunya berada di Jalan Wahidin di dekat Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, kini sudah tidak berpenghuni. Dan menurut informasi, kini para pengikutnya berpindah kependudukan ke daerah Kutai Negara, Kalimantan Timur dengan alasan ingin membuka usaha ternak dan mencari ketenangan. Begini tanpa isi saya usir, saya bilang waktu itu. Saya bilang kalau memang positif saya dukung, tapi ini kan dengan tiba-tiba masuk begini dan saya tidak tahu apa latar belakangnya, ada apa. Sekarang saya bilang waktu itu, sekarang saya tidak mau lagi diinjak organisasi Gavatar di wilayah saya Tamarunang. Kementerian Agama Kabupaten Goa berharap agar masyarakat yang berada di Kabupaten Goa khususnya untuk tidak mudah terpengaruh, serta mengimbau masyarakat agar segera meningkatkan kewaspadaan terhadap paham radikal, serta meminta bantuan dari imam desa, jajaran TNI Polri, Ketua MUI, serta pemerintah Kabupaten Goa untuk mengawal terkait adanya organisasi masyarakat radikal tersebut. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan.